Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Zamzuri yang bertempat sebagai Ketua Aliansi Pedagang Asli Pasar Weleri ingin menyampaikan bahwasanya saya dan para pedagang saat ini sedang mengalami sesuatu yang sangat dramatis. Dikarenakan di lain pihak kami adalah warga yang taat hukum, di lain pihak kami adalah warga yang membutuhkan pemasukan untuk kebutuhan-kebutuhan, dan di lain pihak kami harus beraktivitas keseharian untuk memenuhi segala kebutuhan kami di rumah. Awal-awal daripada Pasar Kobong kami sudah mengalami kerugian yang luar biasa besar dengan kehilangan barang dagangan, dengan kehilangan modal, dan dengan kehilangan kepercayaan diri. Setelah itu, kami mencoba mengais rezeki di sekitar Pasar Kobong 1 tahun tanpa ada perhatian daripada pemerintah setempat, terutama pemerintah Kendal. Alhamdulillah, walaupun di dekat puing-puing Pasar Kobong, kami bisa mendapatkan, walaupun tidak seperti sedia kala, tapi bisa untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Tetapi kejadian yang akan kami alami selanjutnya adalah kejadian yang luar biasa mengerikan. Kami dipaksa untuk menempati relokasi yang disediakan oleh Pemkab, yaitu di Terminal Baurekso. Apa yang kami khawatirkan akhirnya terjadi. Di sana kami dengan harapan optimisme tinggi sudah meminjam sejumlah nominal tidak sedikit. Ada yang 5 juta, 10 juta, bahkan 25 juta habis hanya untuk membangun lapak di pasar relokasi. Kami meminjam di koperasi, di bank, dan di badan-badan keuangan terkait. Tetapi apalah daya, yang kami harapkan hanyalah bualan belaka, impian belaka. Karena setelah kami aktivitas selama 3 bulan lebih di pasar Baurekso tersebut, jangankan barang dagangan kami terjual, malah sebaliknya kami mengalami kebangkrutan yang menambah penderitaan kami. Dikarenakan sudah kami tidak punya apa-apa, kami punya utang untuk membuat lapak, malah sekarang kami tidak bisa membayar iuran bulanan untuk bank ataupun koperasi tempat kami meminjam tersebut. Akhirnya kami mungkin tidak tahu bagaimana dengan nasib agunan antara rumah, sawah, ataupun tanah yang telah kami agunkan di kooperatif tersebut. Jadi, untuk bisa memenuhi kebutuhan kami selanjutnya, kami berupaya untuk meminta perhatian dari pemerintah setempat melalui paguyuban. Tetapi, sama halnya kami tidak mendapatkan respon ataupun perhatian. Kami lanjutkan lagi untuk meminta perhatian dengan cara meminta paguyuban untuk menembusi ke Pemkab, tetapi sama saja juga kami belum bisa mendapatkan perhatian. Akhirnya terbentuklah sebuah aliansi dengan nama Aliansi Pedagang Asli Pasar Weleri. Kami melakukan sejumlah kegiatan dengan cara mengumpulkan pernyataan-pernyataan bahwasanya para pedagang di pasar relokasi ingin segera keluar dari pasar relokasi dan ingin berjualan di sekitar Pasar Kobong. Nah, dari pernyataan-pernyataan yang telah kami tersebut kumpulkan, hampir dari semua pedagang yang ada di relokasi saat itu, yaitu sejumlah 100, kami mendapatkan 95 surat pernyataan yang ingin keluar dari pasar relokasi. Artinya, dari 100% kami sudah mendapatkan 95% dukungan. Sebenarnya pasar relokasi Baurekso adalah menurut kami program pemerintah yang gagal. Kenapa kami katakan gagal? Sebab di Pasar Kobong atau Pasar Weleri 1 terdapat 1.800 lebih pedagang. Tetapi kenyataannya hanya 100 yang bertahan di pasar relokasi. Itu pun setiap hari berkurang. Dan upaya-upaya pemerintah ingin meramaikan pasar dengan berbagai program, semuanya gagal.
termasuk ingin menarik pedagang-pedagang baik dari Longopan, Pasar Kidul, dan sekitarnya juga gagal. Namun apalah daya kami hanya ingin keluar dari situ, tetapi tetap saja dihalangi, bahkan diintimidasi. Apabila kami keluar, maka hak kami atas kartu kuning, atas penempatan kami nantinya di pasar yang baru akan dicorek. Itulah intimidasi yang paling mengerikan bagi kami. Tetapi kami tetap berusaha karena kebutuhan tetap berjalan. Kami berusaha mengadakan audiensi dan sudah berhasil beraudiensi di depan para dewan di Komisi B. Harapan kami, impian kami akan bisa terwujud untuk bisa berdagang di luar pasar Baulekso buyar kembali. Karena dari hasil yang kami inginkan dari audiensi tersebut tidak ada menghasilkan apapun. Perhatian dari Bupati kami belum mendapatkannya. Tapi kami belum menyerah. Kami kembali mengadakan permohonan untuk bisa beraudiensi di depan Komisi B Provinsi Jateng. Dan alhamdulillah kami berhasil mengadakan audiensi. Namun kembali kami harus menerima kenyataan pahit bahwasanya dari audiensi provinsi pun tidak menghasilkan apa-apa yang berarti untuk kami. Kemudian kami berupaya untuk memberontak karena selama ini kami sudah taat hukum. Sebab kebutuhan kami terus mendesak untuk kami bisa memenuhi, akhirnya kami memutuskan untuk menempati pasar di sekitar Pasar Kobong. Hanya berjualan 3 hari, alhamdulillah. Alhamdulillah banyak sekali para pedagang yang merasakan perubahannya. Yang tadinya berjualan di pasar relokasi selama 3 bulan lebih tidak menghasilkan apa-apa, bahkan tidak tersentuh barang dagangan kami oleh pembeli. Baru berjualan 3 hari di sekitar Pasar Kobong, penghasilan kami berbalik 180 derajat. Bahkan kami sampai kewalahan untuk mengadakan stok karena kami kehabisan barang dagangan. Tetapi kenyataan pahit harus kami alami kembali. Hari ini, hari Selasa, kami diharuskan berhadapan dengan Satpol PP karena adanya perintah daripada Pemkab untuk mengadakan penertiban di pasar sekitar Pasar Kobong. Dan dipaksa kembali kami untuk berjualan di pasar relokasi. Itulah nasib kami, sangat tragis. Diibaratkan kami adalah kelinci percobaan, bahan eksperimen dengan berbagai program-program pemerintah yang gagal. Sedangkan kami di sana tidak diberi makan, tidak dipenuhi kebutuhannya, hanya dicekoki dengan program-program yang tidak tentu arahnya, bahkan bisa dibilang tidak punya manfaat babar blas. Jujur, kalau kami dipaksa untuk pindah kembali ke relokasi, kami tidak mau. Karena apa yang akan kami alami adalah kenyataan yang sudah kami alami. Kemudian setelah itu kami berupaya lagi untuk mengadukan nasib kami kepada IKP, Ikatan Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Alhamdulillah dari IKP merespon dengan sangat cepat. Dari IKP mengirimkan surat yang ditujukan kepada Bupati dan kami sudah mengirimkan kepada Pak Bupati semalam, hari Senin. Memang belum ada semacam respon ataupun jawaban dari Pak Bupati. Maka dari itu kami daripada Aliansi Pedagang Pasar Waleri Asli tidak akan pernah berhenti untuk berjuang, untuk berusaha mempertahankan dan memperjuangkan nasib kami. Karena kami berjuang bukan untuk kami sendiri, bukan untuk anak istri kami sendiri, tapi untuk kebutuhan warga sekitar agar mudah mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang mereka dapatkan. Karena mereka tidak mau mendatangi pasar relokasi. Sekali lagi, kami mohon perhatiannya dari pemerintah Kendal, terutamanya Pak Bupati, agar bisa segera merespon nasib kami, bisa segera memberikan perubahan kepada kami para pedagang ini. Dan kalau bisa diberi izin untuk berdagang di sekitar Pasar Waleri, terutamanya di Terminal Kol atau di Pasar Kidul. Itu harapan kami. Dan kami tidak akan pernah, sekali lagi,
kami tidak akan pernah berhenti untuk memperjuangkan nasib kami. Jadi setelah kejadian yang bertubi-tubi kami alami, kami bingung mau mengadukan nasib ini kepada siapa lagi. Apabila Pak Presiden, Pak Jokowi bisa melihat, bisa mendengar kami mohon Pak Jokowi bisa segera merespon dengan memberikan perubahan kepada kami, dengan memberikan sesuatu yang layak untuk kami terima, yaitu kami bisa berdagang di sekitar pasar ataupun berdagang di tempat yang layak untuk kami buat berjualan kembali, yang pasti bukan di pasar relokasi. Apabila Pak Gubernur mendengar, kami juga memohon agar Pak Gubernur bisa memberikan respon dengan memberikan semacam koordinasi kepada pihak Bupati Kendal, terutamanya Pak Diko, agar bisa memberikan perhatian kepada kami para pedagang asli Pasar Weleri. Sekian dulu dari saya, Ahmad Zamzuri, Ketua Aliansi Pedagang Asli Pasar Weleri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.